katanya udah berkerudung besar, udah pakai cadar, tapi kok kelakuannya masih kayak gitu ya? Kayak gimana? Kita bahas yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah, syukurillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi di channel aku. Insya Allah di video kali ini aku mau bahas tentang katanya udah pakai kerudung besar gitu kan, terus udah pakai cadar. Kenapa kok kelakuannya masih kayak gitu? Mendingan aku dong yang nggak pakai kerudung, atau mendingan aku dong yang kerudungnya masih biasa-biasa aja, tapi kelakuan aku nggak kayak gitu. Kelakuannya kayak gimana gitu ya kan, teman-teman? Oke, kita bahas di sini insya Allah dengan seizin Allah dan dengan sedikit ilmu yang aku punya. Kita akan sharing tentang itu ya, teman-teman. Jadi teman-teman, pada hakikatnya kerudung sama akhlak itu beda ya, teman-teman. Suatu hal yang berbeda gitu. Kalau kerudung itu, hijab itu memang wajib perintah Allah bagi kita kaum muslimin, kaum muslimah ya kan, perempuan-perempuan muslimah gitu, wajib untuk menggunakan kerudung gitu. Kenapa kerudungnya besar? Karena Allah memerintahkan kita di dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Sekali lagi aku ingetin, itu untuk kita mengulurkan jilbab kita ke seluruh tubuh kita. Yang demikian itu supaya kita tidak diganggu gitu kan. Nah, terus kenapa aku udah pakai kerudung besar atau udah pakai cadar tapi kelakuannya masih kayak gitu? Misalnya kelakuannya kayak gimana aku juga nggak ngerti ya, tapi banyak yang ngomong kayak gitu. Maksudnya bukan ke aku ya, maksudnya ke ada gitu, aku pernah dengar, tapi kelakuannya masih begini, suka mencaci orang, suka ngomongnya kasar, suka lisannya menyakiti orang lain, atau kelakuannya gimana gitu ya, aku nggak ngerti gitu, teman-teman. Jadi kalau kerudung itu udah wajib buat kita gitu kan, kita ini gimana sih ya, kita tuh berusaha untuk mentaati perintah Allah gitu kan, berusaha untuk ngikutin perintah Allah untuk menutup aurat kita. Sedangkan akhlak itu adalah hal yang berbeda, teman-teman. Jadi kalau misalnya akhlak kita belum baik, akhlak yang si wanita yang tadi diceritain itu, akhlak yang udah pakai cadar itu atau yang pakai kerudung besar itu belum baik gitu, lisannya belum baik, perkataannya belum baik, masih suka menghujat tetangga atau gimana, itu karena memang akhlaknya belum baik, teman-teman. Tapi dia setidaknya sudah berusaha untuk jauh lebih baik dari teman-teman yang belum pakai kerudung atau yang kerudungnya masih pendek kayak gitu, teman-teman. Bukan, aku di sini bukan bilang kalau misalnya kerudungnya masih pendek itu nggak baik ya, bukan ngomong kayak gitu. Tapi aku di sini bilang setidaknya perempuan yang tadi kita sebut itu, si Fulanah itu, dia sudah berusaha untuk taat kepada Allah, untuk memakai kerudung panjang, memakai cadar. Nah, untuk akhlak itu dengan berjalannya waktu, insya Allah, dengan dia belajar ilmu agama, dengan dia datang ke kajian, dengan dia mendengarkan ustadz-ustadz kita gitu kan, dengan dia belajar agama lebih dalam, insya Allah akhlaknya akan mengikuti dia gitu, teman-teman. Maksudnya mengikuti proses hijrahnya dia, karena hijrah itu butuh proses ya, teman-teman. Gak bisa langsung plek, langsung mentang-mentang dia pakai cadar, mentang dia kerudungnya besar, langsung dia tuh ilmunya lebih banyak, ilmunya lebih baik, atau ilmunya lebih banyak, atau dia tuh ahli surga, penghuni surga. Enggak kayak gitu, teman-teman. Aku dulu tuh yang gimana ya, teman-teman? Ya yang kayak gitu ya, sama aja sih. Aduh, Afan, ini agak suka ribet. Jadi kayak yang ya seperti kalian pada umumnya, aku yang aku nggak mau sebutin lagi, teman-teman, soalnya itu udah memalukan ya, maksudnya masa lalu gitu ya. Maksudnya sama aja seperti kalian awalnya nggak pakai kerudung gitu, berpakaian seksi dan segala macem lah, terus hijrah, akhirnya pakai kerudung pendek, akhirnya aku hijrah lagi gitu kan.
Pokoknya dari waktu ke waktu aku berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, sedangkan untuk akhlak itu kan sesuatu hal yang berbeda. Pertama kita ganti dulu nih, ubah dulu nih apa cara berpakaian kita. Yang tadinya kita seksi, yang tadinya kita berkerudung atau kita kerudungnya pendek, aku ubah dulu untuk aku mengikuti perintah Allah yang disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 tadi itu, yang untuk menutupi aurat kita ke seluruh tubuh kita kayak gitu. Nah, untuk berjalannya waktu, aku belajar, aku kajian, aku baca kitab, aku baca buku-buku fikih sunnah wanita, mendengarkan ustadz-ustadz gitu kan, nasihat ustadz-ustadz, terus dari teman-teman soleh dan soleha yang apa namanya mengingatkan aku dalam kebaikan. Nah, dari situ kan nanti lambat laun gitu berjalannya waktu, insya Allah akhlak kita akan menjadi ikut lebih baik juga gitu. Yang tadinya mungkin kita berkata kasar kepada teman, kepada keluarga atau tetangga, jadi karena kita udah tahu ilmunya, kita jadi tidak berkata kasar lagi. Tapi itu juga pelan-pelan ya teman-teman, karena namanya juga kan baru hijrah gitu, kita baru tahu ilmunya. Oh, kalau kita berkata kasar ternyata hukumnya seperti ini. Kalau kita menghujat tetangga atau kita tidak bisa mengerem lisan kita gitu, bahwa lisan kita pun akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari penghisapan kelak. Jadi nanti kita udah tahu nih, kalau misalnya ngatain orang tuh, menghujat orang itu hukumnya seperti ini, kita tidak akan lagi menghujat orang. Dan kita tahu ilmunya, kalau misalnya kita banyak berbicara seperti apa hukumnya gitu kan. Lebih baik apa hadisnya? Ada yang tahu nggak? Lebih baik diam ya, maksudnya apa, daripada lisan kita menyakiti orang lain gitu. Jadi kita akan berpikir-pikir lagi dalam kalau mau berbicara gitu, kita harus lebih hati-hati lagi dalam berbicara gitu. Terus ya seiring berjalannya waktu teman-teman, kita akan terus belajar gitu dan mencari ilmu gitu. Kayak kita misalnya penasaran nih, kenapa sih kok semenjak hijrah jadi nggak pernah dengerin musik lagi, kenapa gitu, kenapa musik dibilang haram kayak gitu. Karena kalau misalnya kita mendengarkan musik teman-teman, otomatis kita akan terhanyut, akan terbawa oleh alunan musik itu, lagu itu. Daripada kita mendengarkan musik, lebih baik kita mendengarkan murotal Al-Quran yang jelas ada manfaatnya, yang banyak fadilahnya, yang ketika ayat-ayat itu didengarkan, kita akan selalu mengingat Allah kayak gitu kan teman-teman. Akan berhusnuzon sama Allah, akan menjadi lebih kenal Allah lebih dekat daripada kita mendengarkan musik. Maksudnya seperti itu teman-teman. Terus kayak yang apa ya, misalkan ya pokoknya intinya dengan berjalannya waktu, insya Allah nanti kita akan tahu sendiri ilmu-ilmunya, kenapa tidak boleh begini, kenapa tidak boleh begitu, dan semuanya sudah diatur di dalam Al-Quran. Makanya teman-teman, aku selalu syaranin buat kalian semua, teman-temanku sayang, maksudnya yang baru hijrah ya, atau baru mau hijrah, niatkan hijrah di dalam hati kalian untuk benar-benar hijrah lillahi ta'ala, karena Allah ingin menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, ingin menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya, dan itu tuh dipandang oleh Allah, bukan dipandang oleh manusia. Jadi kalau misalnya manusia mengatakan A, B, C, D, E, F, G, biarin aja teman-teman, karena kita tuh nggak butuh komentar manusia, nggak butuh. Jadi apa ya, komentar manusia itu untuk untuk apa, motivasi kita supaya kita bisa menjadi jauh lebih baik lagi dari sebelumnya, untuk kita introspeksi diri gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan tentang hujatan manusia, ya udahlah biarin aja, karena kita nggak butuh ya teman-teman. Kita tuh butuhnya dipandang sama Allah, supaya kita tuh baik di mata Allah, dan Allah mencintai kita. Jika Allah mencintai kita, Allah ridho sama kita, insya Allah dunia dan akhirat hidup kita tuh bakalan tenang gitu, bakalan damai lah istilahnya. Tapi kan namanya manusia tuh pasti khilaf, banyak dosa, jadi kita harus sering-sering beristighfar,
memohon ampunan kepada Allah atas lisan kita, atas apa ya, segala perbuatan kita yang mungkin menyakiti orang lain gitu teman-teman. Ya, jadi jelas ya apa namanya, sharing kita hari ini kalau misalnya perbedaan antara kerudung, cadar, dan akhlak itu jauh beda ya teman-teman. Itu suatu hal yang berbeda. Jadi kerudung itu adalah bukti cinta ketaatan kita kepada Allah, dan kita berusaha untuk taat kepada Allah, makanya kita pakai kerudung besar gitu untuk menutupi aurat kita, seluruh tubuh kita gitu. Tapi kalau misalnya akhlak kita yang belum baik, ya Bismillah, karena kita masih proses hijrah, nggak ada manusia yang sempurna ya teman-teman, kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi kita hanya berusaha untuk menjadi manusia yang jauh lebih baik dari sebelumnya, terus belajar setiap hari hingga akhir hayat kita, terus kita belajar gitu teman-teman. Akhlak kita insya Allah akan menjadi jauh lebih baik jika kita terus mau belajar, karena keseharian kita itu tergantung ilmu yang ada di diri kita ya teman-teman. Kalau kita punya ilmunya, kita sudah tahu ilmunya, insya Allah kita tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal gitu. Kita akan lebih berhati-hati lagi gitu teman-teman. Insya Allah di video berikutnya nanti kita bahas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.